Hal yang tidak boleh dilakukan dalam masa PDKT. Sebelum suatu hubungan berlanjut ke jenjang yang lebih serius, maka ada satu tahap yang akan kalian alami yang sering disebut dengan masa PDKT. Pada masa ini, kaum wanita akan berusaha untuk membuat pria jatuh cinta dengan menerapkan cara membuat pria tertarik dan jatuh cinta, serta cara jitu memikat hati pria. Ada banyak yang bisa dilakukan oleh kaum wanita untuk membuat pria jatuh cinta berkali-kali. Yang salah satunya adalah dengan menerapkan tips menjadi wanita yang menarik. Segala hal akan wanita lakukan di masa PDKT ini untuk membuat pria jatuh cinta berkali-kali padanya. Sehingga tak jarang masa PDKT ini menjadi masa yang penting bagi kedua belah pihak. Dengan melalui masa PDKT ini, setiap pasangan akan mengetahui bagaimana sifat dan karakter pribadi masing-masing, sehingga mampu memantapkan hati untuk memilih orang tersebut. Namun, ada beberapa hal yang tidak boleh kalian lakukan saat berada dalam masa PDKT ini. Hal ini penting untuk diperhatikan demi menjaga kelancaran hubungan kalian. Penasaran dengan hal apa sajakah itu? Mari dengarkan penjelasan berikut ini. Yang pertama, jangan memberi kesan bahwa kamu adalah pribadi yang jorok. Hal pertama yang perlu kamu perhatikan adalah jangan pernah memberi kesan bahwa kamu adalah pribadi yang jorok dan tidak suka menjaga kebersihan, baik kebersihan diri sendiri atau lingkungan sekitarmu. Tampilkan kesan bahwa kamu adalah orang yang bersih, tidak bau badan dan tidak bau mulut. Juga menjadi hal penting untuk diperhatikan. Kerapian penampilan juga mampu menjadi poin penilaian calon pasanganmu. Dengan tampil bersih, tentu hal ini juga akan menambah kepercayaan dirimu di depan calon pasanganmu ini. Kedua, jangan menjadi pribadi yang terlalu agresif atau pasif. Sikap yang terlalu agresif menjadikan calon pasanganmu ilfil dan malu ketika bersamamu. Karena sikap gerusa-gerusu yang kamu lakukan akan memberi kesan bahwa kamu pribadi yang tidak sabaran, sekaligus tidak teliti dalam melakukan beberapa hal. Namun, jangan juga menjadi pribadi yang pasif di depan calonmu, karena hal ini akan menghambat proses PDKT kalian. Sifat pasif membuat obrolan dan komunikasi antar kalian tidak akan berjalan dengan baik, sehingga hubungan tidak akan mengalami kemajuan. Ketiga, menjadi penakut. Tidak berani mengambil keputusan merupakan hal yang tidak baik. Begitu juga pada masa PDKT ini. Ketika kamu tidak bisa mengambil suatu keputusan dikarenakan perasaan takut, maka siap-siap saja calon pasanganmu akan pergi dan berpikir dua kali untuk menjalin hubungan serius denganmu. Keempat, pelit atau tidak royal. Hemat memang hal yang baik dan sangat dianjurkan. Namun, jika kamu terlalu hemat, maka itu akan membuat kamu terkesan pribadi yang pelit. Jika kamu sudah memunculkan sikap pelitmu saat masa PDKT ini, maka tentu calon pasanganmu akan berpikir dua kali ketika akan melanjutkan hubungan ini. Kelima,
ucapan tanpa bukti. Saat masa PDKT, jangan terlalu banyak bicara tanpa pembuktian. Karena justru di saat inilah kamu membuktikan semua ucapan yang kamu katakan, sehingga calon pasanganmu akan semakin yakin pada dirimu. Keenam, sok ngatur. Menjadi pribadi yang sok ngatur juga bukanlah suatu hal yang baik. Karena hal ini akan membuat orang yang kamu atur menjadi tertekan dan merasa dikekang, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Apalagi saat masa PDKT, jangan pernah sekali-kali coba untuk mengatur-atur kehidupan pribadi calon pasanganmu. Karena yang tanpa ikatan saja sudah berani mengatur, apalagi nanti ketika sudah ada ikatan pacaran. Tentu hal ini akan menjadi pertimbangan kuat saat akan melanjutkan hubungan. Itulah tadi beberapa hal yang harus kalian hindari saat berada dalam masa PDKT. Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.